Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramdhani dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang, kelas 07 TPLM 007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UTS mata kuliah keamanan komputer, yaitu membuat web server pada Ubuntu 20.04 dan mendeploy WordPress pada web server. Baik, langkah yang pertama ialah pastikan kita sudah menginstalasi OS Linux-nya di VirtualBox. Di sini saya menggunakan Ubuntu 20.04. Untuk virtual mesinnya bisa menggunakan VirtualBox, VMware, dan aplikasi lainnya. Baik, setelah kita menginstalasi OS, kemudian kita login menggunakan username dan password yang telah kita buat. Setelah kita berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu kita mengecek IP address di Linux tersebut. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Nah, untuk sintaksnya yaitu dengan mengetikkan IPA. Mengapa kita membutuhkan IP address ini? Karena untuk mengkoneksikan website, untuk mengkoneksikan Linux ini dengan aplikasi remote, yaitu menggunakan aplikasi putih. Coba kita lihat. Kita masuk ke Ubuntu ya. Nah, di sini kita cek IPA. Nah, dapat dilihat bahwa IP address di laptop saya yaitu 192.168.121 dan .190. Setelah itu, kita buka aplikasi putih. Nah, setelah kita buka aplikasi putih, kemudian kita masukkan, nih, dilihat di sini. Masukkan IP address dari Ubuntu tersebut. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita klik open. Nah, ini adalah tampilan ketika nah, kita login dulu ya. Buka aplikasi putih, kemudian kita masukkan. Nah, setelah login, kemudian kita masukkan username dan password seperti yang tadi. Nah, ini adalah tampilan tampilan Ubuntu kita di remote menggunakan aplikasi putih. Selanjutnya apa? Nah, tahap selanjutnya ialah kita pertama-tama kali harus menginstalasi Apache, yaitu sebagai web server di Ubuntu ini. Yang pertama apa yang dilakukan? Yang pertama adalah update repository. Update repository dengan sintaks apt update. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu install Apache 2, yaitu menggunakan sintaks apt install Apache 2 spasi strip y. Nah, setelah kita menginstal, kemudian kita cek status apakah Apache kita sudah aktif atau belum dengan sintaks systemctl status Apache 2. Coba lihat di putih punya saya. Coba lihat systemctl Apache 2 status. Status Apache 2. Di sini kelihatan bahwa Apache 2 punya saya sudah aktif. Nah, itu. Kita lanjut ke part selanjutnya. Nah, untuk membuktikan kita bisa lihat di web browser dengan mengetikkan IP address yang tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ialah install software download manager widget dan text editor nano dengan cara apt install widget nano spasi strip y. Langkah selanjutnya ialah instalasi MariaDB. Nah, pertama-tama apa yang diperlukan untuk menginstalasi MariaDB ini? Karena yang diperlukan pada server ini yaitu menggunakan MariaDB versi 10.03. Yang pertama, kita menambah repository MariaDB. Yang pertama yaitu install software properties common. Caranya apt install software properties common strip y. Kemudian kita ketikkan lagi full strip lsss strip
https download mariadb.com /mariadb report setup. Nah, setelah itu kita base mariadb tersebut dengan cara berikut. Nah, setelah kita menambahkan repositori, kemudian kita update repositorinya untuk memanggil halaman untuk mendownload aplikasi untuk menambahkan repositori untuk mendownload MariaDB. Nah, setelah itu kita lihat update. Setelah terupdate, kita install server MariaDB server dan MariaDB client. Ini caranya. Nah, setelah selesai, kemudian setting password download MariaDB dengan cara MariaDB secure installation. Kemudian tes login untuk MariaDB MS dengan cara MySQL -u root -p. Coba kita lihat. MySQL -u root -p. Masukkan. Nah, dilihat bahwa server versi saya sudah terinstall itu 10.3.36 sama seperti ini. Baik, langkah selanjutnya ialah instalasi PHP package. Nah, yang pertama itu setiap kita menginstalasi aplikasi apapun, diusahakan kita untuk selalu mengupdate. Nah, caranya apt update. Setelah kita mengupdate, kemudian install PHP package dengan menggunakan sintak berikut ini. Setelah berhasil, kemudian cek PHP, versi PHP. Coba kita lihat PHP version. Lihat sudah ada versi PHP punya saya ini udah sekitar 7.4. Nah, lanjut ke part berikutnya, yaitu instalasi PHP MyAdmin. Caranya yang pertama yaitu kita update dulu terlebih dahulu, kemudian kita masukkan sintak berikut ini. apt install php basic bla 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 sampai sini. Setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bintang pada Apache 2, dan oke. Lanjut kita di sini dan konfigurasi PHP MyAdmin kita pilih yes, kemudian masukkan sandi di kita. Ya, masukkan sandi, kemudian konfigurasi sandi. Lanjut. Part berikutnya ialah part install webmin. Yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, setiap mau update aplikasi pastikan kita selalu mengupdate repository. Yang pertama update, setelah keluar, kemudian kita menyisipkan kode repository untuk webmin. Caranya kita masuk ke halaman ini, etc apt shortlist. Nah, coba lihat praktekan di sini. /etc apt shortlist. Di sini sudah terlihat bahwa saya sudah menambahkan repository untuk webminnya, yaitu http download webmin.com download repository second contrib. Kenapa di sini ada tulisan file etc is unreadable? Karena saya di sini login sebagai user biasa, sedangkan yang ada di presentasi saya kemarin pas bikin saya menggunakan super user. Di sini saya menggunakan user biasa, makanya saya tidak bisa mengedit, hanya bisa membaca. Baik. Langkah selanjutnya, setelah kita itu kemudian kita lanjutkan ke terminal dan masukkan kode sebagai berikut. Ini setelah ini selesai, kemudian install aplikasi webmin. Setelah kita tadi menambahkan repositorinya, kemudian kita update webminnya, update. Setelah kita update, kemudian kita install aplikasi webmin dengan menggunakan apt install webmin. Nah, setelah berhasil, kemudian kita buka web browser dan masukkan IP address /2000 dan maka akan terlihat login seperti ini. Coba kita praktekkan di Google Chrome. Masukkan IP address 192.10.000. Nah, ini adalah tampilan webmin menggunakan IP address. Kemudian coba kita login menggunakan akun yang sudah kita bikin. Nah, ini adalah tampilan atau halaman utama dari webmin. Setelah berhasil, kemudian kita lanjut ke part berikutnya. Ini kita keluarkan saja. Berhasil keluar.
close. Kita lanjut ke part berikutnya, yaitu mendeploy WordPress pada web server. Nah, server di sini menggunakan server lokal, jadi kita tidak mengupload ke internet, hanya pada lokal di laptop kita. Nah, hal yang pertama dilakukan ialah melakukan pointing domain pada Windows. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke folder C, Windows, System 32, driver, etc, host, kemudian kita buka menggunakan Notepad. Coba kita praktekkan. Ini saya sudah menyiapkan. Nah, ini sudah ada di file ini, C, Windows, System 32, driver, etc, dan kemudian file host. Di sini kita buka menggunakan Notepad. Nah, di sini saya sudah terlihat. Saya di bawahnya sudah menambahkan IP address dari server, kemudian menambahkan domain, yaitu menggunakan nama saya sendiri, yaitu dandiramdhani.co.id. Nah, setelah itu kemudian kita save, situ close, ini close boleh. Setelah itu kemudian kita cek koneksinya di command prompt. Coba lihat kita command prompt untuk mengeping atau mengetes koneksinya itu dengan cara ping spasi dandiramdhani.co.id. Nah, nama dandiramdhani.co.id ini sudah dapat dikoneksikan. Kita lihat di sini koneksinya berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya ialah kemudian kita cek di web browser yang awalnya menggunakan IP address, sekarang gunakan domain kita yang telah kita buat. Di sini saya mencontohkan untuk halaman webmin, berarti yang tadi ya. Kemudian kita buka lagi web browser. Kemudian di sini masukkan dandiramdhani.co.id 10.000. Nah, berhasil. Di sini yang tadinya IP address sekarang sudah menjadi nama saya sendiri, dan di sini juga udah menjadi nama. Cuman kita login. Ya, berhasil login. Kemudian langkah selanjutnya ialah membuat direktori dandiramdhani.co.id pada server Ubuntu. Di sini kita lihat mkdir, yaitu suatu perintah di Linux untuk membuat suatu direktori. Mkdir dandiramdhani.co.id. Nah, ini disimpan itu pada direktori par www.html. Kita masuk dulu part ini, kemudian kita bikin folder di sini. Kemudian kita lihat dari direktori par www.html ini, kemudian kita ls untuk melihat direktori. Di sini terlihat ada dandiramdhani.co.id. Nah, kemudian masuk ke direktori dandiramdhani. Nah, setelah kita masuk ke part www.html, kemudian masuk kita menggunakan cd dandiramdhani. Nah, setelah itu kita install file installer WordPress. Nah, caranya yaitu seperti ini. Di sini wget https://wordpress.org/latest. Nah, setelah proses instalasi ke bawah masih panjang selesai, maka akan muncul. Kemudian kita lihat di direktori dandiramdhani, kita lihat ls. Nah, di sini ada latest zip. Kemudian kita ekstrak folder yang sudah di-download sesuai dengan nama filenya. Dengan cara gini, unzip latest.zip. Setelah berhasil, kemudian kita ekstrak, hasilnya kayak gini. Kemudian cek isi filenya, akan ada file WordPress. Kemudian di file WordPress ada file ini. Nah, coba kita lihat, praktekkan menggunakan putih yang tadi. Project. Kemudian kita masuk ke direktori ini, direktori dandiramdhani.co.id, cd par www.html dandiramdhani.co.id. Kita enter dan kita ls. Nah, terlihat kan ada file WordPress di sini. Kemudian kita lihat isi dari file WordPress apa saja. ls WordPress. Nah, ini adalah tampilan file yang ada di direktori WordPress. Kita lihat ini sama seperti yang ini. Kemudian lanjut, part berikutnya ialah kita buka web browser dan masuk pada halaman php my admin local. Di sini kita lihat nih,
Kenapa kita bisa katakan lokal? Karena di sini sudah terlihat ada IP address alamat server Ubuntu-nya. Ini dia 192.168.190/php Coba kita praktekkan. Kita masuk ke PHP My Admin 192 PHP My Admin. Nah, kemudian kita masuk menggunakan akun yang telah kita buat, yaitu menggunakan nama pengguna root dan kemudian kata sandi yang telah kita konfigurasi tadi saat kita menginstal PHP My Admin. Root, saya masukkan sandi. Nah, berhasil login. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Next. Langkah selanjutnya yaitu membuat akun pengguna baru dengan nama WordPress. Caranya, kita masuk ke alamat tadi, kemudian kita masuk ke akun pengguna, kemudian kita klik add new user, kemudian di sini masukkan nama penggunanya, WordPress dan kata sandinya sesuai yang kita inginkan. Terus kemudian kita coba logout dan menggunakan WordPress yang baru, menggunakan login menggunakan akun WordPress baru yang bisa kita bikin. Coba kita lihat punya saya. Nah, akun pengguna. Nah, berhubung saya sudah membuat, maka di sini ada akun namanya WordPress. Ini aksesnya WordPress. Kemudian kita coba logout dengan dari login root, kemudian kita masuk menggunakan WordPress. Masukkan kata sandinya. Nah, sudah masuk, kita sudah masuk ke PHP My Admin dengan akunnya WordPress. Lanjut langkah selanjutnya, yaitu membuat virtual host domain pada server. Pertama, login pada webmin menggunakan domain dan domain.co.id, kemudian masuk pada menu Apache Web Server. Itu tadi saya sudah masuk ya ke ini dashboard, kemudian server, pilih Apache Web Server. Nah, apa yang dilakukan? Kita lihat, kalau di sini saya berhubung sudah membuat, maka di sini sudah ada ini virtual servernya dengan nama dan didampingi WordPress.id. Apa yang dilakukan sebelum melakukan pembuatan, yaitu yang pertama kita pada menu create virtual host, kemudian di sini isi 80, kemudian masuk pada menu dokumen root dan pilih part, kemudian pilih www dan kemudian pilih dan diramdhani.co.id. Untuk jelasan kita di sini. Nah, ini isi 80, kemudian ini yang tadi dokumen rootnya part, www, html dan diramdhani. Selanjutnya kemudian pilih WordPress ya tadi kan, dan ini berarti part www, ini ada di bawah part www html dan diramdhani.co.id WordPress, kemudian slide, kemudian di sini isi name servernya menggunakan domain yang telah kita daftarkan. Tadi saya mau daftarkan kan di Windows dan diramdhani.co.id, kemudian di Ubuntu-nya juga sudah dikonfigurasi jadi dan diramdhani.co.id. Setelah itu maka akan berhasil ditambahkan. Ini contoh tampilan yang tadi saya lihatkan tadi. Nah, ini adalah tampilan ketika ini virtual server berhasil dibuat. Baik, langkah selanjutnya ialah kita buka web browser dan ketikkan dandiramdhani.co.id. Nah, di sini kita lihat dandiramdhani.co.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum lanjut, atur hak akses di webmin. Pilih menu tools, pilih manager, terus masuk pada part www.html dan diramdhani.co.id. Nah, apa yang harus dikonfigurasi? Yang pertama itu kita setelah masuk ke file sini, kemudian folder dan diramdhani.co.id diubah ownership-nya dan permission-nya seperti berikut. Nah, username-nya www.stripdata, kemudian sama group name-nya, kemudian untuk itunya change permission-nya 755. Coba kita lihat di sini. Tools, Files Manager. Nah, di sini nama file ini kebetulan saya udah bikin, jadi udah sini ownernya ini www data yang tadi kita lihat di slide. Kemudian untuk modenya, untuk permissionnya 755, sama seperti ini 755. Kemudian lanjutkan konfigurasi WordPress di web browser. Kebetulan saya konfigurasi, maka untuk step ini kita hanya dilihat gambarnya saja, tapi dengan tetap menggunakan nama Dandi Ramdhani di sini, lihat dandiramdhani.co.id.
kemudian kita masukkan database-nya, username-nya, password, dan sebagainya, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini saya menggunakan database nama WordPress, username-nya WordPress juga biar gampang, sebanyak WordPress. Kemudian sama di sini juga WordPress, kemudian masukkan email kita sebagai untuk verifikasi. Nah, setelah itu akan muncul tampilan ini. Tampilan ini merupakan contoh sukses bahwa kita sudah melakukan pada WordPress. Kemudian kita coba untuk login. Setelah login, nah, setelah muncul tampilan login, kita abaikan saja. Kemudian pada URL ketikkan dandiramani.co.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Coba kita praktekkan. Ini di sini, kemudian di sini masukkan dandiramani.co.id. Nah, berhasil. Ini adalah tampilan ketika kita berhasil mendeploy WordPress pada web server lokal kita. Di sini kita lihat dandiramani.co.id. Ini sininya. Ini adalah bawaannya ya. Hello world, welcome to WordPress. Kemudian ini saya coba edit. Saya coba custom di sini. Di sini saya menambahkan ini adalah halaman WordPress pertama saya. Saya Dani Ramani dari Universitas Pamulang. Ya. Kesimpulan dari project UTS ini, di sini saya belajar untuk membuat web server menggunakan webmin melalui berbagai tahapan. Tujuan dari web server ini adalah untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Sedangkan webmin adalah interface berbasis web untuk administrasi sistem Unix atau Linux. Dengan webmin, kita dapat membuat akun user, Apache, DNS, dan berbagai file dan lain-lain melalui semua jenis browser. Salah satunya kita dapat menggunakan WordPress. WordPress itu adalah sistem manajemen konten atau CMS yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola suatu website atau blog. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya untuk proyek UTS mata kuliah keamanan komputer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.